Asiniro hamadihamu doho dame na siya debata amata doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatay. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita manginang tatangihon taauhon jara taulahon mahata ni debata dihita di bagasan manugut ni arion natar surat di buku ni Yesaya 35 ayat 4 sonon madidok disi. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rasa takut adalah salah satu pergumulan yang pada umumnya dialami oleh umat manusia. Rasa takut dapat menghinggapi siapa saja termasuk orang-orang yang beriman. Dalam menghadapi situasi kehidupan saat sulit, sering kita menjadi takut bahkan cenderung menjadi putus asa dan apatis. Mungkin karena kondisi ekonomi yang sulit, rumah tangga yang hancur, pekerjaan yang tak menentu, jodoh yang tak kunjung datang, sakit penyakit yang tak sembuh, kehilangan orang-orang yang dikasihi, perasaan tertolak, kekecewaan, dan yang lainnya. Namun dalam kondisi demikian, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut. Kuatkan hatimu, sebab kita memiliki Tuhan yang baik dan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam masalah ketakutan dan pergumulan hidup. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Jangan takut menghadapi aneka macam masalah, tantangan dan hambatan dalam kehidupan kita. Dalam kesusahan, setiap orang membutuhkan jalan keluar atau solusi. Pertolongan hanya ada pada Yesus. Dia sanggup menyelamatkan dan memberikan sukacita yang sesungguhnya. Andalkan Tuhan dalam pergumulan dan kesusahan dan jangan mengandalkan diri sendiri, teman, keluarga, harta, dan pangkat. Amsal 3 ayat 5. Jika kita mengandalkan Tuhan akan terjadi perubahan. Kita akan menjadi pemenang dalam iman dan memiliki pengharapan bahwa hari esok lebih baik. Tuhan datang menyelamatkan kita. Keselamatan yang dari Allah akan membawa pemulihan, mencelikan mata rohani yang buta, membuka telinga yang tuli, menggerakkan kaki yang lumpuh kita untuk pergi dan datang kembali menyembah Tuhan, dan membuat mulut kita mampu menyuarakan kebenaran dan mewartakan perbuatan besar Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan umatnya. Tuhan kitalah penolong yang setia. Marilah kita menaruh pengharapan kita senantiasa kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan tawar hati akan situasi hidup kita hari ini dan esok. Pertanyaan kita sekarang adalah, respon Tuhan jika kita telah mampu hidup tanpa ketakutan? Apa respon Tuhan jika kita telah mampu hidup tanpa ketakutan? Jika kita melakukan hal tersebut, maka Tuhan akan datang untuk menyelamatkan. Ayat 4 tadi dikatakan, Allahmu akan datang dengan pembalasan, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Allah menyelamatkan, menyatakan suatu perubahan nyata, antara lain yang pertama, Tuhan akan memberikan kesembuhan secara fisik dan jasmani. Tuhan akan mencelikan mata orang. Orang bisu akan bersorak-sorai, orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Yang kedua,
Tuhan akan memberikan alam yang indah, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Tuhan akan menjadikan tanah gersang menjadi tanah yang berumput hijau, tanah yang kering menjadi kolam, ada air, bahkan tempat serigala berbaring, tempat ketakutan akan tumbuh tebu dan pandan. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan jalan raya yang disebut jalan kudus, ayat 8 dan 9. Yang dimaksud di sini tentunya bukan jalan raya tetapi menunjuk kepada jalan orang-orang khusus yang melintasinya, yaitu orang-orang suci, orang-orang yang tidak najis, yang sudah ditahirkan oleh Allah. Ketika orang kudus berjalan, tidak akan ada lagi singa yang menghalanginya, jalannya penuh dengan kebahagiaan. Itulah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Dan yang keempat di ayat 10 dikatakan, Tuhan akan memberikan pembebasan. Orang-orang yang dibebaskan, Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion, ibu kota Yerusalem. Kegerangan dan sukacita memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ini kabar sukacita tentang pembebasan dan keselamatan. Saudaraku yang kekasih, melalui firman Tuhan hari ini, yang mau ditekankan bagi kita, memperkuat, memperteguh iman kita. Yang pertama, Allah akan terus menguatkan orang-orang yang lemah lesu. Kehadiran Allah dalam hidup kita akan memberikan kekuatan baru bagi orang yang letih lesu dalam menghadapi pergumulan dan persoalan hidupnya. Khususnya saat ini yang belum berakhir adalah pandemi COVID-19. Yang semakin hari pada bahkan berita saat ini, angka kenaikannya semakin hari semakin meninggi. Allah memberikan kekuatan bagi orang yang lututnya hampir goyah. Dan bagi orang-orang yang tawar hati, Allah akan memberikan keberanian dan kekuatan bagi orang yang mengalami ketakutan dalam hidupnya. Yang kedua yang perlu kita imani, kehadiran Allah dalam hidup kita akan menyembuhkan segala penyakit kelemahan kita. Kehadiran Allah tidak hanya memulihkan keadaan alam, namun juga memulihkan segala penyakit dalam tubuh kita, termasuk menyembuhkan dan memulihkan bangsa dunia ini dari COVID-19. Orang buta diberikan kesempatan melihat, orang lumpuh bisa berjalan dengan baik, orang yang tunarungu dan tunawicara bisa berkata-kata, dan telinga orang yang tuli dibuka sehingga mereka bisa mendengar. Kehadiran Allah memulihkan kesehatan kita secara jasmani. Yang ketiga, kehadiran Allah dalam hidup kita akan membawa kerukunan dan kedamaian, ayat 9 dan ayat 10. Kehadiran Allah akan membawa keharmonisan dan kedamaian. Semua pertikaian diselesaikan dengan caranya Allah. Kelompok orang yang bermusuhan bisa duduk bersama bagaikan singa, tidak akan lagi mengganggu kehidupan mereka. Bahkan orang yang bersama Tuhan dibiarkan bersorak-sorai. Karena itu, usahakanlah hidup kita menghindari ketakutan dan mulai berpikir dan bertindak tenang bersama Tuhan. Tenang bersama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini, mungkin kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kita tengah kehilangan sukacita karena suatu hal. Persoalan hidup memaksa kita mengalami tekanan, kesedihan, perasaan tertolak, kehilangan orang-orang yang dikasihi, marah, iri hati, perasaan benci, dendam, permusuhan, dan yang lain sebagainya. Seberat apapun pergumulan yang terjadi, Tuhan mau agar kita tidak menjadi tawar hati. Di tengah kelemahan, Tuhan mau kita tetap bersuka cita karena janjinya yang membawa sukacita sempurna. Baiklah kita senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita adalah penolong yang setia. Mari kita menaruh pengharapan kita senantiasa kepadanya. Jangan takut dan tawar hati akan situasi hidup kita saat ini dan hari esok. Karena di dalam Tuhan masa depan kita sungguh ada, yaitu damai sejahtera. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.